Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa lagi di channel Mbah Salim. Semoga saudara semua senantiasa diberikan kesehatan, dilapangkan rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Amin, ya Rabbal Alamin. Nah saudaraku, ketika seseorang menghadapi bahaya yang mengancam keselamatan seperti serangan perampok, pembegal, atau musuh lainnya, janganlah langsung panik atau takut. Ada ilmu yang bisa menjadi pelindung dan membuat orang yang berniat jahat menjadi lumpuh, tak berdaya. Ketika dalam situasi yang mendesak, misalnya dihadapkan dengan perampok, begal, atau musuh yang berniat jahat, jangan panik. Orang yang berniat mencelakai bisa tiba-tiba kehilangan tenaga, merasa lemas, bahkan ketakutan saat melihat kita. Jika berada dalam kondisi genting, bacalah ayat ini dalam hati sambil menahan napas. Bacalah sebanyak mungkin sesuai kemampuanmu. Fokuskan niat kepada Allah agar diberi perlindungan. Dengan izinnya, tenaga orang yang ingin mencelakai akan terkuras habis, keberaniannya akan luluh, dan bahkan ia bisa merasa sangat takut hingga kehilangan kontrol diri. Ilmu ini adalah bentuk ikhtiar untuk mempertahankan diri dalam keadaan terdesak. Bukan untuk pamer kekuatan atau mencelakai orang lain, yang hanya boleh digunakan dalam kondisi benar-benar diperlukan, seperti menghadapi ancaman nyata dari orang yang berniat jahat. Jangan membaca dengan niat main-main atau untuk menguji kekuatannya, karena segala sesuatu yang bersifat ghaib harus dijalankan dengan niat yang tulus dan semata-mata mengharap perlindungannya. Dalam penerapannya, cukup baca dalam hati sambil memusatkan pikiranmu. Dapat dibaca secara spontan saat menghadapi ancaman, tetapi lebih baik jika diamalkan secara rutin. Setelah salat untuk memperkuat keyakinan dan koneksi ghaib dengan Sang Pencipta. Semakin sering dibaca dengan istiqomah, semakin besar kekuatan ghaib yang terbentuk dalam diri. Hal ini bukan karena kekuatan manusia, melainkan karena pertolongan langsung dari Allah. Adalah senjata ghaib yang luar biasa, tetapi juga amanah besar yang harus dijaga dengan tanggung jawab. Menjadi benteng pelindung yang tak terlihat namun sangat efektif. Orang yang tadinya penuh keberanian untuk menyerang, bisa tiba-tiba merasa kaku, lemas, bahkan ketakutan luar biasa hingga tidak sanggup meneruskan niat jahatnya. Menjadi pelindung yang tak kasat mata namun sangat kuat. Niat jahat dari lawan akan melemah, energinya terkuras, dan keberaniannya luluh. Tidak hanya itu, orang tersebut bahkan bisa merasa ketakutan seolah melihat bayangan yang lebih besar dan kuat di depan matanya. Ini bukan karena kekuatan manusia, melainkan semata-mata pertolongan dari Sang Ilahi. Jika ancaman musuh masih jauh, misalnya saat berada di rumah, tetapi sudah mengetahui adanya niat jahat yang akan datang, ilmu ini tetap bisa diamalkan. Dalam kondisi seperti ini, bacalah dengan tenang, sambil menahan napas, dan bayangkan wajah orang yang berniat jahat tersebut. Jangan salah paham, ini bukan praktik santet atau sihir. Ini adalah doa perlindungan kepadanya, meminta agar musuh yang hendak mencelakai berubah menjadi takut sebelum sempat mendekatimu. Bayangan yang saudara fokuskan saat membacanya, bertujuan agar permohonan yang diajukan semakin kuat. Dengan izin Allah, musuh yang tadinya penuh keberanian dan niat jahat akan merasa gemetar, ragu, dan ketakutan untuk melanjutkan rencananya. Bahkan, sebelum sampai di tempat tujuan, mereka bisa kehilangan keberanian dan memilih untuk mundur. Bacalah amalan ini setelah sholat fardu dengan jumlah tertentu, yaitu 3 kali setelah sholat isya, 3 kali setelah sholat subuh, 3 kali setelah sholat zuhur, 3 kali setelah sholat ashar, dan 3 kali setelah sholat maghrib. Nah saudaraku, sebelum mengamalkannya, pastikan hati dalam kondisi tenang dan niatkan semata-mata untuk memohon perlindungannya. Jangan gunakan amalan ini untuk tujuan buruk atau menzalimi orang lain. Niatkan dengan tulus untuk melindungi diri dari ancaman nyata. Dapat dilakukan kapan saja, terutama saat menghadapi ancaman nyata atau dalam situasi yang mengancam. Jika musuh berada jauh, tetap bisa dilakukan dengan membayangkan wajah orang yang berniat jahat. Duduk atau berdiri dengan posisi tubuh yang nyaman. Pastikan hati tenang dan tidak tergesa-gesa. Bacalah ayat berikut secara pelan dan dalam hati, sambil menahan napas. Bismillahirrahmanirrahim. Min ayyi syai'in khalaqah, min nutfah, khalaqahu faqaddarah. Bismillahirrahmanirrahim. Min ayyi syai'in khalaqah,
min nutfah khalaqahu faqadarah. Saat membaca, bayangkan wajah musuh atau ancaman yang sedang dihadapi. Pusatkan konsentrasi kepada Allah, memohon agar Dia memberikan perlindungan. Bacalah ayat ini sebanyak mungkin, sesuai kemampuanmu, tanpa memaksakan diri. Setelah selesai membaca, hembuskan napas perlahan, seraya tetap memohon perlindungan kepadanya di dalam hati. Jika musuh berada jauh, lanjutkan membayangkan bahwa orang tersebut kehilangan keberanian untuk melanjutkan niat buruknya. Nah, saudaraku, orang yang berniat mencelakai akan kehilangan keberanian, menjadi takut, bahkan tidak mampu melanjutkan aksinya. Musuh yang berniat menyerang akan merasa kaku, kehilangan tenaga, atau bahkan ketakutan hingga tidak sanggup berbuat apa-apa. Dengan istiqomah mengamalkannya, hati akan menjadi lebih tenang, iman akan semakin kuat, tidak hanya saat berhadapan langsung, juga efektif untuk menghadapi ancaman yang belum terjadi. Orang yang berniat jahat bisa kehilangan niat buruknya, bahkan sebelum mendekatimu. Diberi keberanian luar biasa dalam menghadapi musuh. Bukan hanya melindungi, tetapi juga memberikan rasa percaya diri yang besar bahwa Allah selalu ada untuk menolong. Memberikan rasa aman dalam situasi apapun. Melatih ketenangan dan keteguhan hati dalam menghadapi ancaman. Semoga Allah selalu melindungi kita dari segala niat buruk dan kejahatan di sekitarmu. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.